Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Surur Rahman Wiragani, dosen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah perancangan dan pengembangan produk. Dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan produk ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS dilakukan di ruang perkuliahan dan 1 SKS-nya dilakukan di laboratorium dengan praktikum. Perancangan dan pengembangan produk memiliki capaian mata kuliah di mana setelah mengikuti mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, mahasiswa mampu memahami perancangan dan pengembangan produk yang dibutuhkan dalam membangun sebuah produk untuk perusahaan atau industri. Selain JPMK, di sini saya memiliki 12 materi pokok dalam perancangan dan pengembangan produk. Dari 12 perancangan dan pengembangan produk terdiri dari definisi produk yang pertama, yang kedua proses pengembangan generik suatu produk, yang ketiga pertimbangan pengembangan produk, keempat keinginan konsumen, kelima target spesifikasi produk, keenam aktivitas-aktivitas penyusunan konsep produk, ketujuh metode terstruktur pemilihan konsep produk, kedelapan mendefinisikan maksud pengujian konsep produk, Kesembilan definisi arsitektur produk, ke-10 kebutuhan ekonomi produk, dan ke-11 definisi desain produk untuk proses manufaktur, dan terakhir perencanaan prototipe produk. Dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk, saya menggunakan referensi dari buku dengan judul Product Design and Development yang dikarang oleh Ulrich beserta perancangan dan pengembangan produk yang dikarang oleh Agustinus Purna Irawan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan produk ini adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dan berikut adalah contoh perkuliahan dan praktikum yang saya lakukan di Teknik Industri Universitas Hasyim Asy'ari. Ada melakukan aksi Jadi sembari melakukan aksi ada terkait dengan instruksional kerja atau CPN-nya ketika melakukan perkuliahan di bagian prototipe. Jadi mengenai kemudian prototipe di sini sebelum kita melaksanakan mass production atau melakukan pembuatan produksi massal, produksi berjalan atau produksi produk yang banyak, biasanya perusahaan-perusahaan itu akan melakukan yang namanya pembuatan prototipe. Dan sebelumnya prototipe, kalau biasanya di produk banyak untuk produk mobil, biasanya produk mobil biasanya itu kan spotlightnya atau bentuk dasarnya harus untuk kalau dan produknya itu kan harus disesuaikan dengan keinginan konsumen. Biasanya prototipe itu untuk menguji begitu. Anda bisa lihat sebelum sepeda motor Hyundai launching di market biasanya kan ada finish ya, biasanya di showroomnya gitu kan, soal foto bagian yang bagus gitu kan, tapi belum diproduksi secara massal, hanya berbeda hanya produksi yang dinamakan foto.
produk itu adalah fokusnya untuk mencontohkan perkembangan di produksi. Kemudian tidak ada beberapa penggunaan oleh atau bentuk dasar suatu produk bisa digunakan untuk menyampaikan sebagai macam informasi pada produk itu. Misalnya tidak digunakan untuk mendesain produk itu, maka bentuk adalah hal yang penting yang perlu dimiliki oleh produk. Jadi kayak Anda membuat maka juga adalah produk. Apa orang muslim harus pakai? Oke, yang lain. Es krim pakai produknya tidak. Makanan pakai produknya tidak. Es krim. Kalau kemarin ada pas waktu di Pokaris itu kan, ya, apa itu biasanya kan sebelum soy itu di Indonesia, orang yang melakukan dengan misalnya kasih produk yang tidak ada di daerah Indonesia, itu produk itu melakukan menggunakan setara, benar cocok dan orang seperti itu. Dalam suatu pembelajaran konten dapat menjawab dua pertanyaan yang sering muncul yaitu apakah dapat bekerja dan sejauh mana dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Bisa jadi untuk menjawab dua pertanyaan tersebut diperlukan kombinasi dari dua produk tersebut sebagai media komunikasi. Prototipe dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara manajemen kita dan menjual mitra seluruh anggota tim, pelanggan dan investor. Ini dikarenakan sebuah gambaran alat ataupun tampilan tiga dimensi akan lebih mudah berarti dibandingkan sebuah penggambaran yang di sini ada beberapa prototipe atau beberapa model yang bisa akan diproduksi di perusahaan. Jadi ketika perusahaan-perusahaan teknologi atau kelas yang terkenal sekarang itu BPJ itu selalu melakukan. Terus ada tahu nggak kenapa dulu Honda itu pasti kalah desainnya dengan berapa? Yang zaman saya yang 2029 ya, saya kuliah 2009 itu motornya pakai BL Max, ya kan? Motor berkelas BMW itu biasanya sampingannya kalau saya yang mana pas waktu BMW bentuknya kotak, bentuknya rokok itu kalau nggak salah yang mana itu sudah mengeluarkan Pixel itu sudah bentuk listrik. Kalau dulu itu ya Honda ini masih bentuknya dua spok gitu. Tapi pas waktu area itu masih menggunakan
stok kan yang sebetulnya sudah luar biasa. Kalau nggak salah, kalau nggak pakai Yamaha atau Pulsar itu lantai ini lah. Kan itu kan kalau nggak salah ini semua yang iklannya itu sama dari roti paling terkenal itu sama Omeng yang dia pakai itu jelas sekali makanya sama tapi itu juga mengatakan makanya ada bagian dari yang lain kan selalu depan apa yang membuat itu dan kendalanya ya sama yang lain itu mungkin bisa kalau apa akan bisa pakai ya. Sekarang sudah pakai sama-sama dulu. Karena apa? Karena sudah menggunakan yang namanya yang perlu biarkan sekarang itu apa? Tingkat teknologi atau tingkat komponen dalam green. Pasti mereka satu kemana? Desainnya dan dari pasti punya cepat. Kami sudah tahu berkomunikasi. Ya, nah itu sebagai alat komunikasi dalam membangun relasi kepada konsumen. Jadi kalau ini kan mungkin, tapi kalau ada di rumah, di rumah seperti ini itu juga sebagai ini pelanggan itu tidak buta atau tidak kita dalam menjadi suatu jadi mewakili sebuah kantor di prototipe digunakan sebagai alat untuk menggabungkan komponen-komponen dan subsistem sebuah produk sehingga dapat bekerja bersamaan. Dalam hal ini prototipe mesti menulis paling efektif. Prototipe juga membantu mengembangkan perspektif dari fungsi-fungsi yang berbeda yang ditampilkan pada tim pengembangan. Terus nanti prototipe yang akan kita kembangkan ini adalah membuat rancangan saya terkait dengan piala. Jadi sebelum launching ke pasaran kita harus selesai dulu bagaimana sih merakit suatu pekerjaan berbasis istri. Saya ceritakan istri itu adalah pembahasan proses start. Ini ya, tapi nanti Pak Ibunya begitu. Tapi yang kita bangun itu adalah prototipe terus itu bagaimana prototipe itu mewakili dari proses produksi. Ya, makanya kita bangun prototipe apa nanti piala ya nanti piala ya ini pakai itu bisa nanya orang ini pakai instrumen bisa ini yang selalu mengevaluasi desainnya dari Apple tujuannya dari Apple jadi setiap Apple mau bikin produk itu ini kita kembali ke Apple tahu yang namanya coba siapa itu? Dia promotornya di Apple. Jadi biasanya dia merancang mengevaluasi produk tersebut. Oke, terima kasih ya. Sekarang saudara. Di sini buku apa yang saya jelaskan ini, ya kan, secara jadi pengembangan produk itu selalu dilakukan di tahap prototipe. Nah, itu apa? Karena kalau kita tidak dibantu dengan prototipe, maka rancangan produksi itu sebenarnya bisa tidak
Makanya produk-produk yang besar itu selalu menggunakan overlap. Ya, kalau kita nanti misal produk industri atau produk jasa, kan nggak ada kan? Itu yang di tanah, saya nanti sudah beda pengalamannya, tidak ada sebenarnya produksi, tidak ada dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau cara yang sering digunakan dalam membuat sebuah produk, pertama adalah prototyping atau RP. RP prototyping adalah teknologi yang digunakan untuk membangun produk fisik dengan cara yang benar-benar cepat. RP juga disebut teknologi membuat produk bebas yang memungkinkan untuk membuat prototipe dengan dimensi dengan cara yang lebih mudah dan lebih murah daripada yang mungkin dilakukan sebelumnya. RP adalah istilah yang digunakan mengacu pada sebuah teknologi yang dikhususkan untuk menghasilkan model fisik langsung dari data komputer atau digunakan untuk membangun sistem yang memungkinkan visualisasi produk pada setiap tahap proses dari desain manual pembentukan desain dan bentuk. Hal ini memungkinkan seorang mendesain untuk membuat perubahan model pada tahap awal proses desain. Dan di sini saya mengatakan adalah bentuk 3D. Jadi pengolahan prototipe itu selalu menggunakan yang namanya 3D. Kenapa 3D? Itu adalah siapa bisa membuat prototipe. Sekarang prototipe ini semakin berkembang. Kemarin pengalaman saya dari prototipe itu digunakan untuk produk peserta. Jadi kalau yang namanya kalau anggota ini pen kalau pen kan yang akan kita lagi dari sini, tetapi dari Tuhan atau menyelesaikan sama Tuhan dari Tuhan yang dulu dipakai itu perkembangan sekarang. Jadi mohon Anda tidak apa istilahnya belajarnya lebih ekspert lagi ya. Ya, fotografi misalnya ini lebih konvensional prototipe sebelumnya manual dengan menggunakan tangan seperti tidak atau atau membuat objek dari berbagai macam bahan seperti clay atau kayu oleh benda yang memakai kita. Dan prototipe atau konvensional prototipe ini masih digunakan oleh ada observasi. Kalau Anda melihat proses prototipe itu perbandingannya satu dari yang menggunakan tanah dia itu prototipe. Jadi ketika nanti tidak tahu tapi kalau nggak metal sudah kita sudah bisa. Tapi penjelasan tentang profesional prototipe yang masih dijaga sekarang ya tergantung dari produsennya kita itu ya seperti itu. Oke, menggunakan kombinasi manual oleh seorang teknisi yang terampil mampu membaca dan bergambar berdimensi serta memiliki keterampilan untuk mengoperasikan mesin seperti pengeboran, mesin busur, dan mesin press dan lain-lain. Jadi proses ini tidak harus diubah bangun sesuai dengan kenyataan. Jadi kenapa sebenarnya
suatu ahli itu karena setiap hari punya melakukan hal beda ketika kita orang ahli harus memproduksi hal yang sama. Orang memproduksi atau bisa memproduksi itu pasti punya patternnya sendiri. Kalau ada orang yang itu apakah berjaya dulu? Ya kan? Makanya perusahaan desain itu menunjukkan bahwa orang ahli desain yang memang benar itu lanjutan dari desain yang seperti itu. Jadi pada itu nanti, apakah saya mengatakan nanti pas produksinya Anda itu ahli? Belum, karena belum di training. Nah, makanya di sini nanti pas lakukan itu ada penetapan di mana saya menerapkan proses dari OPC membuat produk. Kadang-kadang kita membuat produk adalah produknya jenis otomatis. Jadi yang terakhir yang otomatis atau lelah proses yang dapat dilakukan pada bentuk yang lebih kompleks dan akurat karena bentuk-bentuk pada solusi telah melakukan produksi semakin tepat dan akurat resolusi dan solusi yang tinggi sehingga memberikan berbagai macam yang lebih kompleks. Terima kasih. Ini kembali terakhir dan nanti praktiknya akan kita lakukan membuat prototipe terkait dengan produk yang ada pertanyaan dari sini. Kalau oke, pertanyaan bisa didapatkan dengan praktiknya nanti ya. Jadi praktiknya ini nanti melakukan pembacaan prototipe dengan menggunakan upaya yang ada dan namanya OPC, operasi secara. Kenapa harus OPC? Karena untuk mengevaluasi terkait dengan kebutuhan tenaga, kebutuhan mesin, dan kebutuhan waktu dalam proses produksi. Seperti itu. Oke, siapa untuk melakukan praktikum? Siapa? Oke, terima kasih semuanya yang ada dari sini. Kita akan bertemu di laboratorium untuk melaksanakan praktikum di terima kasih. Absensinya sudah jalan. Oke, sebelum menjalankan dari perkuliahan, saya mau mengabsensi untuk melakukan siapa yang sehingga di kesempatan agar kesempatan pada sebawa tadi topik artian jadi susilo arti adil Zulkifli terima kasih dari ibu semuanya. Jadi dari bapak semuanya ada semua ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di laboratorium untuk melaksanakan. Saya akhiri kemudian hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.